Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujumi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulumi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadinil mab'uuthi bil mu'jizati wa ala alihi masabihid dalalati wa ashabihi anjumil hidayah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati wa ruhi jami'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamilin wasyuhada'i as-salihin wa khususan ilal khulafa'i syahidin Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutamimina lil asyaratil kiram an baqiyati sahabatil qarabati wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syaikhul qadir al-jalil wa nakhusu sallallahu al-muallif kitab Tanqihul Qaul li Syekh Al-Alim Al-Fadil Muhammad fi syarh al-matin lubab al-hadits lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti nafanallahu bihim al-muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada kesempatan sesi kedua mutalaah kita bersama-sama dalam kitab Tanqihul Qaul syarah kitab Lubabul Hadits, kita akan melanjutkan bab orang alim, bab ilmu dan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang moga-moga senantiasa salawat dan salam kepada beliau. Faqihun ay alimun bi ilmi syari'ati wahidun mutawarri'un. Kalau dalam matannya faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Kalau dalam matannya artinya adalah faqihun wahidun, satu orang yang ahli fikih, wa mutawarri'un yang wara' adalah asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi syaitan, min alfi 'abidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah, mujtahidin yang bersungguh-sungguh, jahilin yang bodoh, wari'in yang wara'. Nah, kita akan mencoba mutalaah bersama-sama apa sih syarah daripada yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang satu orang yang faqih kemudian wara' itu lebih diberatkan oleh syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tapi dia bodoh, wara'. Dia tidak tahu ilmu syariat tapi wara'. Nah, coba kita tafsirkan bersama-sama, syarah bersama-sama. Faqihun, satu orang yang faqih, ahli fikih, ay alimin bi ilmi syariati. Faqih itu maksudnya adalah orang yang alim, orang yang ngerti, bi ilmi syariati dengan ilmu syariat. Wahidun yang satu orang saja. Mutawarri'un yang wara'. Wara' itu maksudnya apa?
Mutakallifun bitarkil maharimi. Orang yang wara' itu adalah mutakallifun, orang yang membebani diri bitarkil maharimi, untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi itu yang dinamakan wara'. Orang yang membebani dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang haram namanya wara'. Fahuwa al-mubtadi fi dzalika. Fahuwa, dan adapun orang yang wara' itu al-mubtadi, orang yang memulai fi dzalika, di dalam hal-hal itu. Artinya untuk menjadikan dirinya lebih baik, dia memulai meninggalkan perkara yang haram, maka itu namanya wara'. Nah, lalu bagaimana tanggapan syaitan ketika melihat orang yang alim, wara', faqih, ngerti fikih? Asyaddu 'ala syaitan, adalah lebih berat bagi syaitan min alfi abidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah mujtahidin yang bersungguh-sungguh. Jadi keutamaannya lebih utama mana? Lebih utama orang yang faqih satu, wara', dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia nggak ngerti. Kebalikannya alimun bi ilmi syariah, dia tidak ngerti tentang hukum syariat tapi dia ahli ibadah. Dia ibadah terus menerus tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan dari ibadah yang ia lakukan. Hukum-hukumnya ia tidak tahu. Bahkan dia mujtahid sungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadah. Sudah ahli ibadah, jahilin, dia juga bodoh. Ay bima yatra'u 'alaiha. Bodoh tentang apa? Maksudnya apa bodoh itu? Bima, dengan sesuatu, segala sesuatu, yatra'u, yang baru terjadi tiba-tiba, apa ma 'alaiha, atas ibadah tersebut. Tidak tahu apa yang dia lakukan, tuh tidak ngerti. Wari'in, yang wara'. Ada orang yang wara' itu memang karena kealimannya, ada wara' karena kebodohannya. Wara' tadi apa tadi? Membebani dirinya meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi dia bodoh, tidak ngerti tentang ilmu agama. Dia sungguh-sungguh di dalam beribadah. Bahkan sampai jumlahnya 1000 pun tetap akan kalah dibandingkan satu orang yang faqih wahidin mutawarri'. Ay tarikin lil maharimi. Orang yang bodoh tadi, wara', dia sebagai orang yang meninggalkan lil maharimi, terhadap hal-hal yang haram. Fahuwal muntahi fil kafi 'anil maharimi. Fahuwa, maka orang yang wara', yang bodoh tersebut, al muntahi, orang yang meninggalkan, fil kafi, kepada hal-hal yang haram. Fahuwa, maka adapun orang yang wara' tadi, al-muntahi, orang yang terakhir, pengikut sang faqih, fil kafi, dalam menahan diri, anil maharimi, dari berbagai perkara-perkara haram. Dia itu mengikuti, kalau ini yang haram dilakukan, dia tidak melakukan, dia pengikut, ya. Al-muntahi, pengikut sang faqih. Pengikut sang faqih, orang yang faqih tadi di atas itu disebutkan, tapi memang dia itu bodoh. Karena kebodohannya ini, ya, kemudian meskipun mujtahid, ya, dia kalah dengan satu yang faqih tadi. Wadhalika, dan hal itu, lianna syaitana kullama fataha baban 'ala an-nasi minal ahwa'i wa zayyana syahawati fi qulubihim bainal faqih al-'arif makayidahu fayasuddu dhalikal baba wa yaj'alahu khaiban khasiran bi khilafil 'abidi. Kenapa alasannya setan itu lebih memberatkan satu orang yang faqih? Dia takut kepada orang yang lebih faqih meskipun satu orang yang wara' dibanding beribu-ribu ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya tapi bodoh dan wara'. Li'anna syaitana, karena sesungguhnya syaitan,
Kullama bila mana fataha telah membuka siapa syaitan baban pada satu pintu, alan nasi pada diri manusia, minal ahwa berupa berbagai hawa nafsu, wazayyana dan telah menghiasi, jadi ini ataf ke fatahah, wazayyana dan telah menghiasi siapa syaitan asyahwati pada berbagai syahwat fi qulubihim di hati para manusia, bainal faqih antara orang yang faqih, al-arifi yang mengerti, maka yidahu dengan segala tipu daya syaitan, fayasuddu dzalikal baba maka sang faqih akan menutup dzalikal baba pada pintu itu, wa yaj'aluhu dan menjadikan siapa syaitan terhadap orang faqih khaiban dalam kondisi menyesal, khosiron juga merugi. Nah, jadi kenapa faqih itu lebih ditakuti? Karena ketika syaitan itu menggoda dengan berbagai syahwat, ahwa, hawa nafsu, si faqih ini fayasuddu dzalikal baba. Sang faqih ini mampu untuk menutup pintu-pintu yang memang menjadi makayidus syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Maka syaitan tersebut akan khaiban khosiron, menyesal dan merugi. Ya, bahwasannya ketika ini adalah sebuah godaan dari syaitan, saya harus melakukan hal yang sebaliknya, dan dia mampu untuk melakukan karena alim mengamalkan ilmunya, maka tentunya ketika itu juga syaitan akan khaiban khosiron, ya, menyesal dan merugi. Bi khilafil abid, berbeda dengan seorang ahli ibadah tadi. Ya, beda dengan bi khilafil abid, fa innahu maka sungguhnya rubama terkadang yastaghilu menyibukkan siapa abid, orang yang ahli ibadah, bil ibadati dengan ibadah, wa huwa fi habail syaitan, sedangkan ahli ibadah tersebut berada di tali-tali jeratan syaitan. Wa huwa fi habail syaitan, dia berada di tali-tali jeratan syaitan. Wala yadri, dan dia tidak mengetahui. Hal yang dilakukan itu tidak tahu kalau dia itu sedang digoda oleh syaitan. Afada dzalikal aziziyu. Demikian telah memberikan faedah al-aziziyu siapa oleh Syekh Azizi, naqlan karena mengutip, anit Thayyibi dari Syekh At-Thayyibi. Keterangan tersebut disampaikan oleh siapa? Al-Aziziyu, Syekh Azizi, dan beliau mengutip daripada Syekh At-Thayyibi. Jadi kalau yang waro alim fikih itu bisa menepis godaan-godaan syaitan, ahwa dari hawa nafsu dan juga asyahwat. Tapi kalau orang yang ahli ibadah yang bodoh, meskipun beribu-ribu itu dan bahkan ibadah dia wahwa fi habaidis syaitan. Ia sedang berada di tali-tali jeratan syaitan karena akan mudah digoda, diganggu. Wa fi riwayat Tirmidzi,